Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siswa-siswa kelas 12, pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah gaya Loren atau gaya Manit, di mana apabila suatu kawat berarus berada dalam suatu medan magnet, maka kawat tadi akan mendapatkan suatu gaya yang kita kenal dengan istilah gaya Loren. Hubungan antara arus, arah medan, dan arah gaya digambarkan seperti tangan kanan. Jadi ibu jari ini menunjukkan arah arus, telunjuk ini arah medan, dan jari tengah ini adalah arah gaya. Nah, aplikasi adanya gaya Loren atau gaya Manit pada kawat berarus yang di dalam suatu medan magnet ini dalam kehidupan sehari-hari bisa banyak sekali. Misalnya pada alat ukur listrik, ampermeter atau voltmeter yang manual, yang bukan digital. Kemudian motor listrik itu juga menggunakan aplikasi tersebut. Dan banyak sekali aplikasi-aplikasi yang lain, misalnya bantalan kereta super cepat, itu menggunakan suatu prinsip adanya magnet yang disebabkan oleh adanya arus listrik. Terima kasih. Selamat mengikuti. Apabila ini kawat berarus, dalam ini saya pakai sumber meja ya. Kemudian ini ada kutub utara magnet, jadi arah medannya sana. Jadi kalau arusnya dinyalakan, maka dia akan bergerak ke arah sini. Jadi keluar ke arah sini. Bisa dilihat. Nggak mau dia. Kasih medan, lepas, harusnya lepas lagi, kasih lagi, penggunaan sehari-hari bisa dilihat pada motor listrik. Ini motor listrik, ada magnet, ada kumparan. Ini kita kasih, ini kita putar, jalan, enggak mulai. Oh, mulai. Ini agak dekat. Jadi prinsip kerja motor listrik ini menggunakan prinsip adanya gaya magnet apabila kawat berarus ada gayanya diletakkan dalam suatu magnet. Jadi contoh lain adalah penyimpangan jarum penunjuk, tolong dinyalakan, pada suatu voltmeter. Jadi penyimpangan ini arus diletakkan dalam suatu medan magnet. Ya. Ini kabelnya apa ya? Kabelnya. Terima kasih. Contoh lain gaya Loren bisa kita buat dalam motor listrik sederhana. Kita bisa membuat sendiri dengan bahannya magnet, kemudian kabel kawat email ya, kawat yang ada bungkusnya, dalam ini kawat trafo. Kemudian bisa pakai peniti, kemudian bisa kita gunakan baterai. Nah, jadi sehingga nanti arus yang melewati suatu kawat gulungan akan berada dalam suatu medan magnet. Jadi ini bisa kita lihat, kita lihat Pak komponennya. Nanti kalau kita sambung akan menjadi suatu motor listrik sederhana. Terima kasih. Selamat mencoba. Untuk teorinya, gaya magnet adalah sebagai berikut. Gaya magnet adalah apabila suatu penghantar berarus listrik berada dalam suatu medan magnet akan mendapatkan gaya magnet. Hubungan antara arus, arah medan, dan arah gaya digambarkan seperti aturan tangan kanan. Jadi kalau misalnya ini, jadi arah arusnya ke atas sama arah medannya dari arah kutub utara ke selatan. Dalam hal ini kalau pakai tangan pakai ibu jari. Kemudian arah gaya itu tegak lurus, arah arus dan arah medan. Arah gaya tegak lurus, arah arus dan arah medan. Bisa juga menggunakan sistem seperti ini, arah arusnya tetap ibu jari,
arah medannya adalah jari yang lain, arah medan adalah arah permukaan tangan. Hubungan besar arus, besar medan, dan besar gaya dirumuskan F sama dengan BIL sin alfa. Jadi F gaya Lorentz di sini sama dengan BIL sin alfa, di mana FL ada gaya Lorentz satuannya Newton, B-nya medan magnet Tesla, I-nya arus ampere, L-nya panjang kawat, dan theta adalah sudut antara arus dengan arah medan. Bisa pakai derajat. Bagaimana jika muatan yang bergerak dalam suatu medan magnet? Maka gaya yang dialami muatan adalah FL bagi V sin theta, karena jari-jari lintasannya adalah R sama dengan M kali V dibagi B kali G, di mana F-nya gaya magnet, B-nya medan magnet, Q-nya muatan listrik kolom, V-nya kecepatan gerak muatan meter per sekon, theta-nya sudut antara arus dengan arah medan, M-nya massa partikel kilogram, R-nya adalah jari-jari lintasan partikel. Jadi karena pengaruh gaya lintasan yang bergerak, muatan yang bergerak, maka lintasannya cenderung berupa lingkaran dengan jari-jari MV per BG. Bagaimana menentukan arah medannya, arah gaya Lorentz-nya maksud saya? Jadi yang harus dipahami adalah begini. Arah arus searah dengan arah gerak muatan positif. Sedangkan berlawanan arah dengan gerak muatan negatif atau elektron. Jadi kalau misalnya di sini arusnya kecepatan gerak muatannya ke atas vertikal, maka arusnya sama-sama ke atas. Kemudian arah medannya ini masuk bidang sesuai dengan aturan tangan, maka arah gayanya ke kiri. Apabila ini muatan yang bergerak negatif, apabila ini muatan negatif ini bergerak vertikal ke atas, maka arusnya dianggap bergerak ke bawah, berlawanan arah dengan gerak muatan negatif. Sehingga karena medannya masuk, maka arah gaya Lorentz-nya justru ke arah yang berlawanan. Jadi arah arus searah dengan gerak muatan positif dan berlawanan arah dengan gerak elektron atau muatan negatif. Bagaimana apabila kawat sejajar? Pada kawat sejajar, masing-masing kawat ini berada pada medan magnet dari kawat yang lain. Jadi pada kawat 1 ada medan magnet dari kawat 2, arahnya keluar bidang gambar. Kemudian dari kawat 2 ada medan magnet dari kawat 1, arahnya masuk bidang gambar. Sehingga kalau arusnya searah, maka gaya tarik menarik terjadi gaya tarik menarik antara dua kawat. Demikian juga kalau arusnya berlawanan, yang satu vertikal, yang satu ke bawah, maka berdasarkan aturan tangan kanan, maka arah gaya pada masing-masing kawat adalah saling menolak. Berapa besarnya gaya? Berapa gaya persatuan panjang adalah F per L sama dengan mu0 I1 kali I2 per 2 PA. Di mana F per L adalah gaya persatuan panjang Newton meter, I-nya arus listrik ampere, A-nya adalah jarak antara dua kawat. Mu0 4pi kali 10 pangkat min 7. Demikian anak-anak, mudah-mudahan bisa paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.